Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menuntun kami, Tuhan menjaga kami, menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami kembali merayakan akan hari kenaikan Kristus ke surga. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi semangat baru kepada kami. Sekalipun kami berada di tengah-tengah virus corona yang sangat berbahaya, yang sangat menakutkan, yang merajalela sampai pada saat ini. Bapa di surga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa di tengah pandemi ini, kami ada sampai pada siang hari ini. Itu bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kuat kami, tetapi semata-mata karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini atau pada siang ini Tuhan, kami hamba-hambamu, jemaat-Mu mengucap syukur bahwa Tuhan juga setia menguatkan iman kami dan juga memberkati akan kehidupan kami, sehingga kami tetap bersukacita dan tetap setia sampai pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami kembali merayakan akan hari kenaikan Kristus ke surga demi umat manusia, bahwa Ia telah pergi ke surga, menyediakan tempat di surga bagi kami. Ia pergi ke surga, Ia akan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam berbagai kesibukan setiap hari, yang harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberkati. Dan juga jemaat Tuhan yang harus keluar rumah karena berbagai kepentingan, bahkan ada yang harus masuk kantor. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari virus corona, supaya mereka tetap sehat dan kuat. Begitu juga kami berdoa Tuhan, bahwa Tuhan juga memberkati kami semua, dan khusus tetap memberikan semangat baru dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam hidup bersama dengan Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kami tetap setia mengiring Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berada di luar kota Makassar. Tuhan kiranya tetap menjaga, melindungi mereka. Begitu juga beberapa jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan tetap menguatkan iman mereka, memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka, menjaga kesehatan mereka. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami berdoa supaya Tuhan datang melawat dan memberikan kesembuhan, sehingga jemaat-Mu boleh sehat sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau kiranya memberkati, menjauhkan virus corona ini Tuhan, sehingga bangsa kami lepas dari penderitaan ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah hikmat kemampuan, sehingga dapat mengatur semuanya dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagian firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan pada siang ini akan menguatkan iman kami, menjadi berkat yang besar kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa syafaat kami. Dengan doa firman Tuhan, kami sampaikan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini
terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dalam memperingati akan hari kenaikan Kristus ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu judul renungan, yaitu kenaikan Kristus ke surga begitu penting bagi gerejanya. Kenaikan Kristus ke surga begitu penting bagi gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memperingati akan hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati, tentu kita sudah mempersiapkan diri untuk memperingati akan hari kenaikan Kristus ke surga yang pada hari ini kita rayakan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sangat perlu kita memahami bahwa kenaikan Kristus ke surga itu adalah sebuah kebenaran. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa kenaikan Kristus ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang 11, firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Kristus ke surga adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah fakta, adalah sesuatu peristiwa nyata. Para murid-murid, para rasul menyaksikan dengan mata mereka sendiri waktu Yesus naik ke surga. Itu berarti bahwa kenaikan Kristus ke surga bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita omong kosong, tetapi adalah sebuah fakta, adalah sebuah kebenaran yang harus kita percaya dan harus kita pegang teguh, bahwa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan dalam perjalanan kehidupan kita untuk meragukan akan kebenaran ini, bahwa Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya di muka bumi ini menampakkan diri dan menyampaikan, bahkan mengulangi akan pengajaran-pengajaran yang penting menyangkut kerajaan surga. Lalu ia naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada pokok renungan kita tadi,
bahwa kenaikan Kristus ke surga begitu penting bagi gerejanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, nubuat harus digenapi. Yesus berkata bahwa ia akan kembali kepada Bapanya dan ia melaksanakannya. Rencana ilahi ialah bahwa Roh Kudus tidak akan datang untuk mendiami orang-orang kudus, orang-orang percaya atau gerejanya sebelum kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan mendahului hari Pentakosta. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kenaikan Kristus ke surga sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, hal lain lagi yang sangat penting bagi gerejanya, yaitu bahwa Yesus naik ke surga adalah guna persiapan untuk pekerjaannya selanjutnya, yakni menyediakan tempat bagi gerejanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari ayat-ayat ini kita melihat ada 3 janji Kristus bagi gerejanya sehubungan dengan kenaikannya ke surga. Yang pertama, bahwa ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Dan yang kedua, ia akan datang kembali untuk menjemput. Dan yang ketiga, ia akan membawa atau mengantarkan gerejanya ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, betapa indahnya seandainya Yesus dapat hidup di dunia ini selama-lamanya dengan kuasa kebangkitannya. Tetapi itu bukanlah rencana Allah bagi gerejanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, rencana Allah bagi gerejanya ialah bahwa gerejanya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan gerejanya harus maju dan berkembang. Itulah sebabnya dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai gerejanya, untuk mengembangkan gerejanya, sehingga gerejanya di muka bumi ini bertambah-tambah besar, bertambah-tambah banyak demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kemudian hal yang lain, bahwa ia naik ke surga demi sebuah tempat bagi gerejanya. Itulah yang kita rindukan bersama-sama sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mengikut dia dalam kehidupan kita, bahwa kita merindukan tempat di surga sebagaimana yang Yesus rencanakan bagi kita. Beruntunglah kita Bapak Ibu, kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Kristus Yesus. Sudah dipastikan bahwa Yesus menyediakan tempat itu kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, di tengah pandemi Corona saat ini, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk tetap tenang, tetap bersukacita, dan tetap berbahagia, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah merusakkan atau melenyapkan rencana mulia Allah bagi gerejanya, bahwa ia akan menghibur umatnya, ia akan menolong umatnya, ia akan menguatkan imannya, memberikan semangat umatnya,
dan Dia menyediakan tempat di surga bagi umatnya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, di mana kami melihat bahwa betapa pentingnya kenaikan Kristus ke surga demi rencana Allah bagi gerejanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sungguh memberkati kehidupan kami, bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani. Bahwa Engkau akan menolong kami, mengutus Roh-Mu yang kudus ke dalam kehidupan kami untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Bahkan Engkau telah menyediakan tempat di surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang ini dengan doa berkat, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 9, Surga dan Bumi Pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari kita menutup ibadah kita pada siang ini dengan doa berkat. Kita berdoa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.